Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opal Eka Pratama dengan NIM B1B1210077. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Saya dari kelompok 1. Tujuan video ini dibuat ialah sebagai media pengumpulan tugas UTS dari mata kuliah Keuangan Negara. Adapun topik bahasan yang pertama, pengertian APBN, siklus APBN, struktur APBN, fungsi APBN, ruang lingkup APBN, proses penyusunan APBN, dan unsur-unsur APBN. Yang pertama itu pengertian APBN. APBN adalah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rancangan keuangan tahun pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintahan, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Siklus APBN. Siklus APBN dibagi beberapa, yaitu yang pertama perencanaan dan penganggaran periode Januari sampai Juli. Yang kedua pembahasan APBN periode Agustus sampai Oktober. Dan selanjutnya penetapan APBN periode akhir Oktober. Pelaksanaan APBN periode Januari, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban periode semester dan anual. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran periode Januari-Juli merupakan tahap penyiapan konsep pokok kebijakan fiskal dan ekonomi mikro. Asumsi dasar ekonomi mikro yang digunakan yang digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah, disiapkan oleh pemerintah, BPJS dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP, dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga RKAKL. RKP atau RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K atau L selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga dimanfaatkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif, jangka menengah atau medium term expenditure framework, penerapan penganggaran secara terpadu unified budget,
dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja performance budget dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran atau planning and budgeting. Yang kedua yaitu pembahasan APBN periode Agustus-Oktober. Kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dengan Menteri Perencanaan dihasilkan dengan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga bulan Agustus dan rapat paripurna DPR RI. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis-jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga, penetapan periode akhir. Penetapan APBN periode akhir setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangan. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat tanggapan masing-masing fraksi atau asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pemandangan umum disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke-4 Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Menteri atau pimpinan negara atau lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker serta pendapatan yang diperkirakan. Dan yang keempat, pelaksanaan APBN periode Januari
Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terkait kuasa bendahara umum negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga bendahara umum negara. Dokumen-dokumen yang penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat pemerintah membayar atau SPM, dan surat pemerintah pencairan dana atau SP2D. Pasal 17 Undang-Undang Pemendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Yang kelima, pemeriksaan dan pertanggungjawaban periode semester dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan, dan LKPP telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor, satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur masing-masing kementerian negara atau lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atau pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara atau lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal Kementerian Negara atau lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 pada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantum prognosa untuk semester luar dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah.
Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Struktur APBN. Struktur APBN dibagi dua, yaitu ada penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri dibagi juga beberapa jenis, yaitu pajak penghasilan atau PPH. Adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang penghasilan, yang termasuk subjek penghasil pajak adalah orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga, badan. Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Pajak yang kedua itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak tidak langsung, di mana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa, menjadi tanggung jawab bagi penjual. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak JKP, dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% dari nilai transaksi. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecil kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi bangunan bersifat kebendaan, yang artinya besar pajaknya terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu keadaan tanah dan bangunan. Yang keempat, cukai. Pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu Republik Indonesia 2007. Ada 4 karakteristik yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, konsumsinya perlu dikontrol. Kedua, peredarannya perlu dipantau. Yang ketiga, apalagi penggunaannya bisa merugikan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, penggunaannya dikenakan pungutan pemerintah untuk keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dilakukan karena berguna untuk mengatasi eksternalitas yang terjadi dari pelaku ekonomi. Eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak dapat mencapai efisiensi. Cukai digunakan sebagai alat kontrol konsumsi terhadap komoditas yang dianggap merugikan. Yang kedua, pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah pajak dikenakan atas kegiatan ekspor impor barang. Yang termasuk pajak perdagangan internasional adalah
Yang pertama, biaya masuk. Biaya masuk adalah pungutan yang dikenakan oleh negara yang bersifat terutang akibat masuknya barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang kedua, biaya keluar. Biaya keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Yang kedua, keuntungan BUMN. Pemerintah memiliki unit usaha untuk menambah masukan negara, yaitu BUMN dan BUMD. Sebagian dari keuntungan badan usaha tersebut akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik BUMN dan BUMD. Keberadaan badan usaha milik pemerintah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, juga untuk mengendalikan harga komoditas agar tidak dikendalikan para pemilik modal. Contoh BUMN itu PT Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, Bulog, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Balai Pustaka, dan lain-lain. Selanjutnya, denda dan perampasan. Pemberian denda atau sita merupakan bentuk penegakan hukum agar masyarakat lebih disiplin dengan memberikan hukuman finansial bagi para pelanggar aturan. Contoh denda dan sita yaitu denda terhadap pelanggaran lalu lintas, denda keterlambatan membayar pajak, dan sita barang ilegal. Yang keempat, sumbangan masyarakat atau hadiah hibah. Pemerintah Indonesia bisa mendapat sumbangan atau hadiah maupun hibah dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak seperti pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunga. Sumbangan atau hadiah hibah yang tidak wajib untuk dikembalikan. Besarnya penerimaan negara dari sumbangan, hadiah dan hibah tersebut jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tergantung pihak yang memberikannya. Contoh sumbangan hibah dan hadiah adalah sumbangan untuk dana penanggulangan bencana alam yang diberikan pihak asing. Hibah tanah yang diberikan individu kepada pemerintah. Yang kelima, pencetakan uang. Pemerintah bisa mengalami defisit, dan jika hal ini terjadi maka salah satu cara untuk menutup defisit tersebut adalah dengan mencetak uang lebih banyak. Namun jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan inflasi. Yang keenam, pinjaman uang. Pinjaman ketika terjadi defisit. Selain mencetak uang, pemerintah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kelemahannya adalah pemerintah harus membayar hutang berikut dengan bunganya. Sumber pinjaman uang ini bisa didapatkan dari institusi perbankan, institusi non-perbankan, pemerintah maupun individu. Yang ketujuh, undian negara. Undian negara berhadiah ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan menunjuk salah satu instansi sebagai pelaksana. Keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Contoh undian berhadiah adalah undian Bank BRI berhadiah mobil. Semakin banyak transaksi, maka nasabah semakin berpeluang memenangkan undian. Struktur APBN yang kedua yaitu pengeluaran. Yang pertama, belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja negara terbagi beberapa jenis. Yang pertama, belanja pegawai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil atau PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang kedua, belanja barang. Pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang juga digunakan untuk mengadakan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Yang selanjutnya, belanja modal. Belanja modal meliputi pembayaran untuk perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat dari lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal digunakan untuk membelanjakan modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan belanja modal lainnya, serta belanja modal badan layanan umum atau BLU. Selanjutnya, belanja bunga utang. Belanja bunga utang pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban pengguna pokok baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, belanja subsidi. Belanja subsidi dialokasikan perusahaan lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam transfer uang barang pemerintahan negara lain, organisasi internasional atau BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan penagihan hak dalam bentuk uang, barang atau jasa. Selanjutnya, belanja sosial meliputi transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dan dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selanjutnya, belanja lain-lain meliputi pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Selanjutnya, transfer ke daerah. Semua pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua yaitu ada pembiayaan. Setiap penerimaan yang perlu dikembalikan dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, pembiayaan utang. Pembiayaan dengan utang adalah cara mendapatkan uang atau modal dalam menjalankan atau melakukan sesuatu dengan berutang. Yang kedua, pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan atau penggandaan barang-barang modal beserta jasa yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, ekspansi, dan relokasi tempat usaha. Yang keempat, pemberian pinjaman. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pinjaman adalah penyedia uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman atau pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Yang keempat, kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan pemerintah adalah alokasi
dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara beserta perubahannya pada tahun anggaran belanja. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi APBN. Fungsi-fungsi APBN yang pertama, fungsi alokasi. Dari segi alokasi, APBN berfungsi untuk membagi anggaran berdasarkan tujuannya, apakah untuk pemerataan atau pembangunan. Adanya fungsi ini akan memudahkan negara untuk menurunkan angka pengangguran, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendongkrak daya guna ekonomi. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi APBN bertujuan untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat sesuai alokasi yang sudah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, fungsi stabilisasi adalah untuk menjaga keseimbangan keuangan antara masyarakat lewat investasi demi menghindari inflasi. Yang keempat, fungsi otoritas. Fungsi otoritas berarti anggaran negara merupakan dasar dalam pelaksanaan pendapatan maupun belanja negara per tahunnya. Semua pendapatan serta belanja negara akan dilaksanakan dengan mengacu pada APBN yang sudah dibuat dan disetujui. Yang kelima, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan seperti perencanaan keuangan dalam rumah tangga. APBN juga dibuat untuk mengatur alokasi sumber daya yang ada berdasarkan rencana yang sudah dibuat setiap tahunnya. Terakhir, fungsi regulasi. Fungsi regulasi bermanfaat untuk memacu kebutuhan ekonomi sebuah negara dengan tujuan jangka panjang, membuat kehidupan rakyat lebih makmur. Ruang lingkup APBN. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari perpajakan maupun non-perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara atau BUN di Bank Indonesia atau BI. Dengan kata lain, pada saat pertanggungjawaban APBN, semua relasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Proses penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR. Yang kedua, pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, pemerintah pusat dan DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi tiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Yang keempat, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang, penyusun rencana kerja dengan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun berikutnya. Yang kelima, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai lalu disampaikan ke DPR. Unsur-unsur APBN. Yang pertama, APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk 1 tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kelima, APBN ditunjuk untuk sebesar-besar memakmurkan rakyat, atau ini menunjukkan peran ekonomi politik APBN. Kesimpulan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari perpajakan maupun non-perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah.
Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.